Ya, baik Prof, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muslimin dan muslimat, para pemirsa peserta kajian tafsir dan tadabbur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian dan pengagungan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat karunia yang berlimpah yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling berharga, yang paling agung yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Kemudian mari kita bersolawat kepada Nabi kita, manusia yang paling kita cintai, yang menjadi suri tauladan dalam kehidupan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita masih bersama dengan surat Al-Balad. Terakhir kita sampai pada ayat yang ke-7. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu an-najdayn falaqatahamal 'aqabah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad ini, ya kita ulangi sedikit secara cepat saja. Allah bersumpah dengan negeri, yaitu negeri atau kota Mekah. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau wahai Muhammad hillun, ya bisa berarti engkau tinggal di kota ini, atau juga hillun, engkau dihalalkan kehormatanmu, dihalalkan darahmu di kota ini karena engkau berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Juga bisa wa anta hillun bihadzal balad, dan engkau akan dihalalkan bagimu kota Mekah ini sesaat, ya, pada waktu yang sedikit ketika Fathu Mekah, di mana Allah mengizinkan nabinya untuk membunuh orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam di kota Mekah pada waktu Fathu Mekah. Wa walidi wa ma walad, dan demi ayah serta anaknya, ya, juga sudah kita sebutkan beberapa penafsiran yang mengatakan Adam dan anak keturunannya, atau Ibrahim dan anak keturunannya. Juga ada penafsiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau, ya, wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana kabada, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesulitan dalam kehidupannya. Kesulitan kalau dikaitkan dengan
Rasulullah yang berdakwah, maka laqad khalaqnal insana maksudnya adalah sungguh kami telah jadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kesulitan yang beliau hadapi dalam dakwahnya untuk mencerahkan manusia, atau bisa juga wawalidin wa ma walad, balik kepada bapak dan anaknya atau manusia secara umum yang menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Sudah kita jelaskan juga, di antara ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun terkait dengan seorang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW di Mekah dahulu bernama Abul Asyad Al-Jumahi, yang dikatakan sebagai seorang yang sangat kuat ya dan keras hati. Dia mengatakan, siapa yang bisa mengalahkan saya? Saking kuatnya orang ini, dia begitu sombong dan merasa tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Allah mengatakan, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Ya. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan itu dibawa kepada Abul Asyad Al-Jumahi ini, yang dimaksud di situ, sungguh kami telah ciptakan manusia, maksudnya si Abul Asyad Al-Jumahi ini tadi, fi kabad, ya salah satu penafsiran kabad adalah ghalidul kabid, ya, jari'ul qalbi, hatinya keras, dia pemberani dan keras hati orang itu. Allah ciptakan dia dalam keadaan seperti itu, dan dia kemudian merasa sombong dengan kelebihannya. Maka Allah mengatakan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ini kalau kita bawa kepada orang itu tadi yang menentang Nabi, yang namanya Abul Asyad Al-Jumahi. Atau kalau dibawa kepada seluruh manusia yang Allah ciptakan, yang menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam kehidupannya, ya sejak dari lahirnya, fase-fase pertumbuhannya, dia merasakan kesulitan dalam kehidupan, ya keluar ke dunia ini dengan kesulitan, kemudian ketika dia dipisahkan dari air susu ibunya, dia mengalami kesulitan. Ya, kata ulama, ketika tumbuh giginya pun dia merasa sakit, ya, dan seterusnya hingga remaja, dewasa, kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh manusia sehingga dia merasa sombong. Dia mampu menghadapi berbagai macam kesulitan sehingga lahirlah kesombongan dalam dirinya, merasa bahwa dia hebat dan kuat, mampu menundukkan semua rintangan-rintangan dalam kehidupannya. Maka Allah mengatakan, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka, manusia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia berkata, aku telah mengeluarkan, aku telah membinasakan, menghabiskan, malan lubada, harta lubada yang bertumpuk-tumpuk, maksudnya harta yang banyak. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Kalau ini dibawa kepada seluruh manusia tadi, manusia yang menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya, dan mampu dia tundukkan semua kesulitan itu, sehingga lahirlah rasa besar, rasa sombong dalam dirinya. Dan Allah katakan, apakah dia menyangka tidak ada yang berkuasa atas dirinya? Dan dia mengatakan, saya telah menghabiskan harta yang banyak, dana yang besar, sehingga saya bisa eksis dalam kehidupan. Jadi masih apa istilahnya, peringatan Allah kepada orang-orang yang sombong. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Apakah dia menyangka tidak ada yang berkuasa atas dia, tidak ada yang lebih kuat daripada dia? Dan dia mengatakan, saya telah menghabiskan harta yang banyak untuk bisa eksis dalam kehidupan dunia ini, untuk bisa berada seperti keadaan saya sekarang ini. Itu kalau ayat ini kita bawa maknanya kepada seluruh manusia pada umumnya. Kalau dibawa kepada penantang Nabi tadi yang namanya Abul Asyad Al-Jumahi ini, maka dia bermakna, apakah orang itu menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya?
Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengatakan, si Abul Asyad Al-Jumah itu mengatakan, ahlaktu malan lubada. Saya telah menghabiskan harta yang banyak dalam rangka memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyombongkan diri bahwa dia termasuk di antara orang-orang yang istilahnya berjuang bagi kaumnya untuk menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempertahankan agama nenek moyang. Ya, dia membanggakan itu. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Saya telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Di sini kata ahlaktu artinya membinasakan. membinasakan. Membinasakan harta yang banyak artinya dia mengeluarkan harta itu di jalan yang sia-sia. Ya. Dia mengeluarkan hartanya di jalan yang sia-sia untuk memerangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan dia telah membinasakan ahlak. Saya telah binasakan harta saya dalam jumlah yang besar. Dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang kafir. Walladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Dan orang-orang kafir itu menafkahkan hartanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun. Ya, maka mereka akan mengeluarkan harta yang besar untuk mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu akan menjadi penyesalan bagi mereka dan kemudian mereka akan dikalahkan. Orang-orang yang kafir juga bersungguh-sungguh dalam memerangi kebenaran, dan orang-orang yang mengusung kebenaran mereka juga mengeluarkan harta yang banyak ya untuk bisa mencegah kebenaran itu tersebar, untuk bisa mencegah agar supaya kebenaran itu tidak diketahui oleh orang banyak. Nah, salah satunya tadi ini orang yang bernama Abul Asyad Al-Jumahi yang menentang dakwah Rasulullah dengan cara mengeluarkan harta yang banyak ya supaya orang tidak mendengarkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam cara digunakan. Ayah sabu alam ya rohu. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun? Ya, ulama mengatakan kembali kepada orang ini tadi yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan? Itu satu penafsiran. Penafsiran yang lain mengatakan, ayah sabu alam ya rohu ahad. Apakah dia tidak menyangka bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang dia lakukan dan Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Bahwa perkataannya yaqulu ahlaktu malan lubada itu hanya sekedar berbangga-bangga di depan kaumnya, yang pada hakikatnya dia juga sebenarnya seorang yang kikir, yang juga tidak mengeluarkan harta yang banyak karena kekikirannya, meskipun untuk mencegah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu penafsiran juga mengatakan ayah sabu alam ya ruhat. Apakah dia tidak menyangka bahwasanya? Apakah dia menyangka bahwa tidak ada yang melihat dia, bahwa apa yang dia katakan sebenarnya tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan telah menghabiskan harta yang banyak untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam kenyataannya sebenarnya tidak seperti itu. Orang mungkin tidak tahu. Dia cuma mengklaim. Ya, jadi di antara mereka juga ada saling berlomba dan berbangga bahwa saya lah yang paling banyak mengeluarkan harta, saya lah yang paling banyak bekerja, saya lah yang paling banyak berupaya untuk mencegah dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagian di antara mereka berdusta dengan perkataan itu, tidak benar. Ya, hanya dia untuk berbangga saja di depan kaumnya, menyombongkan dirinya. Jadi sudahlah dia sombong, yang dia sombongkan pula satu keburukan. Ini orang yang paling buruk. Ya, dia sombong adalah satu keburukan. Yang disombongkan juga sebuah keburukan. Ya. Yang ketiga, ternyata apa yang dia sombongkan tidak benar. Ya, kita bisa lihat betapa
bertumpuk-tumpuk keburukan orang ini. Dia sudah menyombongkan diri, merasa tidak ada yang mampu mengalahkan dia. Kemudian dia menyombongkan diri dalam perkara yang buruk, yaitu mencegah dakwah, upaya untuk menghentikan dakwah. Yang ketiga, ternyata dia berdusta, dia berbohong, dia tidak mengeluarkan harta yang banyak untuk mencegah dakwah Rasulullah, tersebarnya dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hanya sesumbar saja di depan kaumnya sendiri. Maka Allah mengatakan, ayah sabu alam yaru'ah. Apakah dia menyangka tidak ada yang melihat dia? Allah itu melihat dia. Allah tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Berapa banyak harta yang dia keluarkan untuk mencegah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan kesombongan manusia secara umum, atau Abul Asyad Al-Jumahi tadi secara khusus. Ayah sabu alla yaqdiru alayya ahad yaqulu ahlaktu ala lubada ayah sabu allam yarahu ahad. Maka Allah kemudian mengatakan alam naj'al lahu 'ainain. Ya, menghadapi kesombongan ini, ucapan-ucapan kesombongan ini, bahwa tidak ada yang mampu mengalahkan saya, bahwa saya telah mengeluarkan harta yang banyak, ya, bahwa tidak ada yang melihat apa yang saya lakukan. Maka Allah mengatakan alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menciptakan baginya dua mata? Ya. Alam naj'al, bukankah kami telah menjadikan lahu baginya 'ainain, dua mata? Kata para ulama, alam naj'al 'ainain. Allah mengingatkan orang itu atau manusia secara umum bahwa apa yang mereka sembunyikan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang telah menciptakan mata untuk mereka, yang dengan mata itu mereka bisa melihat. Maka apakah yang menciptakan mata itu tidak melihat? Ya, pikirkanlah wahai manusia. Apa yang ingin kalian sembunyikan? Ya. Mengapa Anda berdusta? Ada juga penafsiran mengatakan yaqulu ahlaktu malalu bada, ini kalau dibawa pada seluruh manusia. Ada orang-orang yang menyombongkan diri, ya, bahwa saya juga telah mengeluarkan harta yang banyak untuk agama. Kalau tadi ini orang yang berbangga mengeluarkan harta yang banyak untuk mencegah dakwah, ada juga yang menyombongkan diri bahwa dia telah mengeluarkan harta yang banyak untuk agama. Yaqulu ahlaktu malalu bada. Dan dia menyombongkan dirinya dengan itu. Maka Allah ingatkan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah jadikan untuknya, kami telah ciptakan untuknya dua mata. Yang menciptakan mata itu pasti maha melihat. Jadi istilahnya, matamu saja dia yang ciptakan. Yang buat kamu bisa melihat itu dia, Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami yang menjadikan untuknya dua mata, yang dengan mata dia bisa melihat. Maka jika Allah menciptakan penglihatan, Allah adalah yang maha melihat. Tidak mungkin yang menciptakan penglihatan tidak bisa melihat. Ya kan? Masa dia menciptakan penglihatan, dia sendiri tidak melihat? Tidak mungkin. Mustahil. Jadi ingatkan manusia. Ya. Bukankah kami telah menciptakan untuk wahai manusia dua mata yang dengannya kamu melihat. Maka yang menciptakan mata itu adalah maha melihat. Dia mengetahui apa yang kalian lakukan. Setersembunyi apapun, dia melihatnya dan dia mengetahuinya. Maka orang-orang yang mau menyombongkan diri dengan sesuatu yang dia tidak lakukan, ya, karena sebagian manusia menyombongkan diri dengan sesuatu yang dia tidak melakukannya. Ya. Jadi ada orang yang sombong dan berbangga dengan sesuatu yang memang dia lakukan. Itu sudah tercela. Ya, karena menyombongkan sesuatu. Nah, kalau kemudian menyombongkan sesuatu yang memang kita lakukan itu sudah tercela, apalagi menyombongkan sesuatu yang sebenarnya kita tidak melakukannya. Ya. Dalam Al-Quran diistilahkan yuhibbuna
an yuhmadu bima lam yaf'alu. Ya, mereka suka untuk dipuji tentang sesuatu yang mereka sebenarnya tidak lakukan. Ya, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al. Jangan kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang berbangga dengan apa yang telah mereka lakukan dan mereka ingin dipuji dalam sesuatu yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Ini kan yang paling parah ini. Ada orang suka menyumbang dan dia menyombongkan itu. Dan dia ingin dipuji dengan sumbangannya. Ini buruk. Padahal dia betul-betul menyumbang itu. Ya. Itu tidak ada gunanya karena dia menyombongkan diri dengan sumbangannya dan ingin dipuji dengan itu. Itu buruk. Apalagi kalau orang yang sebenarnya tidak menyumbang, tapi menyombongkan diri seakan-akan dia menyumbang banyak. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Dia ingin dipuji dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Ini kan paling buruk lagi. Lebih buruk daripada yang pertama. Ya, karena dia sudah tidak melakukan kebaikan, dia sok supaya seakan-akan dia melakukan kebaikan, menyombongkan diri untuk itu, ingin dipuji untuk itu. Ini manusia yang paling buruk. Jadi ayah sabu alam yarohu alam naj'al lahu ainain. Bukankah kamu telah jadikan untuknya dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Dan kami jadikan untuknya lisan, ya, lidah yang dengannya dia berbicara. Wa syafataini, dan dua bibir. Ya. Allah mengingatkan ini nikmat ini, ya. Jadi ini dua nikmat, ini di antara nikmat-nikmat yang paling utama yang Allah berikan kepada manusia. Dua mata yang dengannya dia melihat, lisan dan bibir yang dengannya dia berbicara. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat tersebut. Maka janganlah dia menyombongkan diri. Kami yang telah menciptakan untuknya mata yang dengannya dia melihat, dan kami yang telah menciptakan untuknya lisan dan dua bibir yang dengannya dia bisa bercakap-cakap dengan sempurna. Kita kalau tidak punya bibir, ya kita tidak bisa bercakap dengan sempurna. Karena sebagian huruf itu harus menggunakan bibir. Ya. Kalau tidak ada bibir, ya tidak bisa kita mengucapkan sebagian huruf. Kalau dalam huruf-huruf Arab kan ada huruf mim, ba, ya, waw, misalnya. Ini kan huruf-huruf bibir semua ini. M, B. Itu kan huruf bibir. Kalau tidak ada bibir, kita bagaimana bisa coba sebutkan huruf M tanpa bibir? Sebutkan huruf B tanpa bibir. Tidak mungkin. Jadi Allah ciptakan dengan sempurna, kombinasi yang sempurna antara lisan dengan bibir itu. Sehingga orang bisa berbicara dengan sempurna. Diingatkan. Ya. Allah mengingatkan bahwa dia telah menciptakan untuk manusia dua mata, lisan dan dua bibir. Maka kalau tadi dia mengatakan ayah sabu, alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia menyangka bahwa tidak ada yang berkuasa atas dirinya, tidak ada yang mampu mengalahkannya? Ingat, Allah itu sudah menciptakan untuk kamu, wahai manusia yang sombong, dua mata. Allah ciptakan untuk kamu lisan. Allah ciptakan untuk kamu dua bibir. Yang dengan nikmat-nikmat ini kau bisa melihat, kau bisa berbicara. Lantas kau mau sombong dengan itu. Kau menyangka tidak ada yang bisa mengalahkan engkau? Allah yang berkuasa menciptakan dua mata, lisan, dan dua bibir untukmu, berkuasa pula untuk membinasakan engkau. Seperti itu maknanya. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi. Jangan menyangka bahwasanya tidak ada yang mampu mengalahkan engkau. Allah yang telah menciptakan untukmu dua mata, menciptakan untukmu lisan dan dua bibir, mampu untuk melakukan apa saja terhadap dirimu. Maka jangan pernah menyombongkan diri.
Ayahsabu allam yarahu ahad, apakah dia menyangka tidak dilihat oleh siapapun? Ingat tadi Allah katakan alam naj'al ainain. Yang menciptakan baginya dua mata. Maka yang menciptakan mata pasti melihat apa yang kamu kerjakan. Karena mata saja dia yang ciptakan. Maka yang membuat kita bisa melihat adalah yang maha melihat. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Wa hadainahu, dan kami telah menunjukinya. An-najdain, ya. An-najd itu adalah jalan yang menanjak. Jalan yang tinggi, yang sulit. Nah, jalan yang menanjak itu terjal itu sulit untuk didaki. Wa hadainahu an-najdain, dan kami telah memberikan petunjuk, kami telah menunjukinya dua jalan yang menanjak. Nah, ulama menafsirkan dua jalan yang menanjak itu adalah thariqul khair wa thariqus syarr. Thariqul khair wa thariqus syarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dua-duanya merupakan jalan yang menanjak. Dan berbuat baik itu adalah jalan yang menanjak, jalan yang sulit, tidak mudah untuk dilakukan. Ya. Karena itu dalam riwayat dikatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Ya. Ketika Allah menciptakan surga, Allah memerintahkan pada Jibril, Jibril coba lihat itu surga. Maka Jibril pun melihat surga. Bagaimana pendapatmu, hai Jibril? Dia bilang, Jibril, demi Allah, demi keagunganmu, tidak ada yang melihat surga ini melainkan dia pasti ingin masuk ke dalamnya. Ya, pasti orang mau masuk. Lihat surga, semua orang mau masuk surga. Kemudian Allah jadikan surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang sulit, ya, yang dibenci oleh nafsu manusia, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Itu dijadikan sebagai apa? Sebagai sesuatu yang mengelilingi surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Allah bilang, Jibril, lihat lagi Jibril sekarang. Surga itu. Jibril lihat. Bagaimana pendapatmu Jibril? Kata Allah, Jibril mengatakan, saya merasa tidak ada orang yang bisa masuk surga. Kenapa? Karena sulit. Ya. Ketika surga diciptakan, kemudian tidak dijadikan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia sebagai pembungkus surga itu, maka semua orang bisa masuk surga dengan keindahannya, dengan keluarga, semua orang mau masuk surga. Tapi ketika Allah menjadikan surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu, Jibril mengatakan, saya khawatir ya Allah, tidak ada yang bisa masuk surga ini. Karena beratnya itu masuk surga. Itulah dia ahadun najdain, salah satu daripada dua jalan yang menanjak ini. Ya. Wa hadainahun najdain, dan kami telah menunjuki manusia itu dua jalan ini. Dua jalan yang dua-duanya menanjak. Jalan menuju surga, jalan yang menanjak. Jalan yang sulit. Karena untuk masuk surga, kita harus melakukan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu maunya bersantai, beristirahat, maunya yang nikmat-nikmat saja, terasa syahwat. Itu kan keinginan hawa nafsu manusia. Sementara kalau masuk surga, harus taat, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Perintahnya membutuhkan pengorbanan. Semua perintah membutuhkan pengorbanan. Kita mau sholat saja ya mesti berkorban. Ya. Berkorban waktu, ya. Kita harus berdiri, ruku, sujud, ya. Kita harus berwudu sebelumnya. Kalau musim dingin tetap harus berwudu meskipun dingin. Ini kan hal yang sulit.
Kita masih mau tidur, sudah harus bangun, sholat subuh. Kita masih mau bekerja, harus berhenti dulu sholat zuhur misalnya. Dan banyak lagi ibadah-ibadah yang lain, apalagi puasa berat, ya zakat, mengeluarkan zakat, wah berat, karena jiwa ini cinta kepada harta, harus dikeluarkan untuk orang lain. Kita yang capek mencari, orang lain harus nikmati. Ini jiwa manusia tidak menyukai. Nah ini, surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu manusia. Sehingga jalan menuju surga itu adalah jalan yang menanjak. Ya, jalan yang menanjak. Nah, kita harus berkorban kalau mau sampai di ketinggian yang puncaknya itu adalah surga nanti dengan segala kenikmatannya, kita harus bersabar menempuh jalan yang menanjak itu. Ini jalan menanjak yang pertama. Yang kedua adalah jalan keburukan. Ternyata jalan keburukan juga adalah jalan yang menanjak. Semuanya ada faktor kesulitannya. Meskipun jalan keburukan itu disukai oleh hawa nafsu, tapi juga tidak mudah untuk melakukan keburukan, meskipun tidak seberat melakukan kebaikan. Ya, tidak seberat melakukan kebaikan. Ketika Allah menciptakan neraka tadi, setelah dalam hadis yang sama, Allah bilang sama Jibril, coba lihat itu neraka. Jibril lihat neraka, ya, tidak ada orang melihatnya, ya Allah, melainkan dia pasti akan lari darinya, tidak mau dia masuk. Lalu Allah ciptakan semua yang disukai oleh syahwat dan hawa nafsu manusia dibuat jadi pembungkusnya neraka itu. Wahuffatin naru bisyahawat. Neraka kemudian diliputi, dikelilingi oleh perkara-perkara yang disukai oleh syahwat dan hawa nafsu manusia. Nah, Allah bilang lagi sama Jibril, coba lihat Jibril sekarang bagaimana neraka. Maka Jibril melihat dan mengatakan, ya Allah, saya khawatir semua orang akan masuk neraka. Kenapa? Karena neraka diliputi perkara yang disukai oleh syahwat, oleh hawa nafsu manusia. Jadi memang melakukan keburukan itu akan lebih mudah, meskipun juga tetap ada faktor kesulitannya. Ya, orang yang mau mencuri, tidak mudah orang mencuri, dia harus tunggu tengah malam ketika orang sudah tidur semuanya, baru dia keluar mengendap-endap, harus berhati-hati, dia juga takut-takut kalau kedapatan di masa bisa mati, sulit juga itu. Ya, sulit. Orang mau korupsi, ya, dia harus atur strateginya, dia buat macam-macam tipuan-tipuannya supaya tidak terbongkar dia punya pengkhianatan terhadap harta negara yang diamanahkan kepada dia. Sulit. Ya. Mungkin dia juga jalan yang menanjak sebenarnya, meskipun dia lebih mudah dibandingkan dengan jalan ketaatan tadi, tapi dia juga tetap merupakan jalan yang menanjak. Ya, melakukan keburukan juga itu punya faktor kesulitan. Kesulitannya bukan hanya di dunia, tapi menunggu di akhirat sana kesulitan zat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rela ya melakukan di dunia, padahal dia tahu bahwa dia akan mendapatkan hukuman yang berat di akhirat yang menanjak. Jadi kayaknya terlempar Pak Ustadz ya. Udah bisa, Ustaz. Udah bisa, Ustaz. Padahal. Kasih unmute. oh ya, Ya. sudah bisa. Oke, silakan lanjut Pak Ustadz. Ya, baik.
Kita lanjutkan. Tadi di mana terakhir tuh? Jalan yang menanjak tadi. Apa namanya? Keburukan juga ada jalan yang menanjak. Ya, ya. Baik, mohon maaf, tiba-tiba internetnya drop tadi. Nah, jadi wahadainahun najdain. Ya, dan kami tunjuki kepadanya dua jalan yang menanjak. Jalan yang menanjak pertama adalah jalan ke surga, karena dia sulit untuk kita amal-amal ketaatan yang akan mengantarkan kepada surga. Nah, jalan yang menanjak kedua adalah jalan neraka. Ternyata jalan neraka juga jalan yang menanjak, karena untuk melakukan kejahatan-kejahatan di dunia, pelanggaran-pelanggaran dunia, tentu juga ada faktor kesulitannya, meskipun tidak sesulit amal-amal soleh. Dan di akhirat nanti ada jalan menanjak yang paling berat, yaitu kehidupan di neraka. Itulah yang paling berat. Nah, seharusnya manusia memilih jalan menanjak yang sekarang di dunianya saja menanjak, tapi di akhiratnya nanti itu penuh dengan kenikmatan. Ya, wadainahu an-najdain, dan kami telah tunjuki kepada manusia itu dua jalan yang menanjak, satu jalan kebaikan, satunya lagi jalan keburukan. Falaqatahamal aqabah. Falaqatahamal aqabah, maka dia manusia itu tidak mau menempuh al-iqtiham, iqtahama, falaqatahama. Iqtiham itu dalam bahasa Arab artinya ad-dukhulu bi quwwah atau ar-ramyu bin nafsi bisyiddah. Masuk, ya, menceburkan diri atau melemparkan diri dalam sesuatu yang berisiko besar. Iqtiham, ya, masuk pada sesuatu yang mendatangkan risiko dan dia siap untuk menerima risiko itu. Pokoknya dia istilahnya berani untuk menceburkan dirinya di dalamnya dan siap untuk menerima risikonya. Itu iqtahama. Falaqtahamal aqabah, masuk dalam kesulitan. Falaqtahamal aqabah, manusia tidak mau masuk ke dalam al-aqabah. Al-aqabah bisa bermakna at-tariqu bainal jabalain, ada jalan yang sempit di antara dua gunung, disebut al-aqabah. Ya. Jadi, kalau ada gunung batu bertemu nanti di pertemuan dua gunung ini, dia akan jalannya akan menyempit dan menanjak. Itu aqabah namanya. Aqabah juga bisa berarti batu besar. Ya. Batu besar, as-sahr al-kabirah. Ya, sehingga bisa, kalau ada, dia bisa punya bayangan yang orang bisa berteduh di bawah. Itu juga makna aqabah. Tatahamal aqabah, maksudnya adalah manusia tidak mau iqtiham, tidak mau memaksakan dirinya, ya, menempuh risiko dalam jalan yang sulit, tapi akhirnya adalah kenikmatan. Falaqtahamal aqabah, manusia tidak mau menempuh jalan yang sulit, yang menanjak, yang istilahnya kalau kita mungkin jalan yang terjal dan menanjak. Ya, memang saat ini dia kelihatan sebagai jalan yang sulit. Tapi setelah itu, jadi kalau tadi ibaratnya jalan di antara dua gunung, dan awalnya lebar, dia akan menyempit pas di pertemuan kaki gunung itu, dia akan menyempit. Kalau kita paksakan diri untuk melewatinya, setelah itu kita akan tiba di tempat yang terbuka lagi. Ya. Tapi kalau kita berhenti di situ, kita tidak akan pernah melihat luasan setelahnya. Maka dalam kehidupan kita menghadapi hal-hal yang sulit. Ya, dalam urusan dunia saja, orang harus siap untuk iqtiham, untuk menceburkan dirinya dalam perkara-perkara yang sulit, yang berat, jika dia menginginkan kejayaan di dunia ini saja. Di dunia jadi orang harus berkorban, siap melawan hal yang sulit. Ya. Orang mau jadi ulama, kata ulama, ilmu tidak akan didapatkan dengan la yunalul ilmu bi rahatil jasad.
Ilmu tidak akan didapat dengan jasad yang banyak rehat-rehat. Ya, orang kalau mau jadi ulama harus capek gitu. Banyak menghafal, banyak membaca, banyak belajar, banyak berpikir, banyak membandingkan, mau dapat ilmu. Ilmu dunia juga begitu. Ya, mau jadi ahli di bidang apa saja, pasti menempuh jalan yang sulit. Harus banyak belajar, membaca, bertanya, membandingkan, berpikir, merenungkan, meneliti. Ya. Kalau tidak mau capek-capek, tidak akan dapat apa-apa. Ini di dunia. Ya. Mendapatkan kejayaan dunia, apalagi kemudian kalau di akhirat kita mengejar kejayaan akhirat, kita harus siap iqtahal aqabah. Tempuhlah jalan yang sulit. Karena di belakangnya adalah kenikmatan, adalah keberhasilan, ada buah yang bisa kita petik setelahnya. Kalau kita berhenti, begitu mendapatkan aqabah, begitu mendapatkan jalan yang sempit, begitu mendapatkan batu besar yang menutup jalan kita mengatakan udah sampai di sini saja, atau kita bilang sudah kita pulang saja, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka orang-orang yang memiliki cita-cita yang besar, baik di dunia apalagi di akhirat, adalah orang yang siap untuk menempuh al-aqabah, menempuh jalan yang sulit, ya, untuk bisa mendapatkan kejayaan, ya, di dunia apalagi di akhirat sana. Tentu aqabah di sini berbicara tentang kejayaan di akhirat nanti. Apa al-aqabah itu akan dijelaskan dalam ayat-ayat setelahnya yang insya Allah kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang, yang bagaimana jalan yang disebut sebagai al-aqabah itu. Apa saja yang harus dilakukan, yang harus dilewati, dikerjakan, yang disebut dengan al-aqabah, yang nanti di belakangnya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Saya kira yang dapat kita kaji pada subuh hari ini, dan memanfaatkan waktu kita sekarang berada di awal Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah. Kita berada di hari-hari yang utama dalam setahun. 10 hari ini kata Rasulullah SAW adalah hari-hari yang paling disukai oleh Allah amal-amal soleh di dalamnya. Dia bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya'ni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal-amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada amal soleh pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah mulai hari ini sampai tanggal 10 nanti hari Lebaran Idul Adha, ini adalah hari untuk kita memenuhinya dengan amal soleh. Karena amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari ini mengalahkan semua amal soleh yang kita kerjakan di waktu manapun juga. Bahkan mengalahkan amal soleh yang kita kerjakan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nilainya ya, lebih besar dan lebih Allah cintai pada 10 hari yang pertama ini. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Ketika mereka mendengarkan Nabi mengatakan hadis ini, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jihad juga, berjihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amal-amal pada 10 hari yang pertama ini?" Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah pun tidak bisa mengalahkan, ya, kecintaan Allah kepada amal-amal yang kita kerjakan pada 10 hari yang pertama ini. Illa rajulun, kata beliau, kecuali rajulun, ada seorang laki-laki yang kharaja nafsihi wa malihi lam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali kalau ada orang yang pergi berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan dengan hartanya, dia berjihad dan dia tidak kembali dari jihadnya dengan sesuatu apapun. Tidak pulang membawa hartanya dan tidak pulang membawa jiwanya. Artinya apa? Dia gugur di jalan Allah sebagai syahid. Hanya itu yang bisa menyaingi amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Karena itu kita manfaatkan. Di antara amal yang perlu kita berbanyak, kata Nabi, fa'aktsiru fihinna min tahlili wa takbiri wa tahmid. Perbanyaklah untuk bertahlil, ucapan la ilaha illallah, bertakbir, ucapan Allahu akbar, dan bertahmid, ucapan alhamdulillah. Ini kemudian diamalkan sahabat dengan apa yang kita kenal dengan takbiran. Jadi takbiran itu diriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi, ya. Untuk mengamalkan hadis ini, Nabi bilang perbanyak tahlil, takbir dengan tahmid. Maka mereka adakan takbiran. Sahabat mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, takbir. La ilaha illallah, ini tahlil. Allahu akbar,
takbir lagi. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar takbir, walillahil hamd adalah tahmid. Jadi takbiran ini bersiapa? Takbir, tahlil, tahmid seperti yang Nabi katakan tadi. Perbanyaklah pada 10 hari yang pertama ini bertakbir, bertahlil dan bertahmid. Karena itu dianjurkan memperbanyak takbiran ini. Ya, takbirnya bisa ada yang mengatakan ini pertamanya takbir 3 kali atau 2 kali, dua-duanya boleh, semuanya dari para salaf. Bisa takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau mau 2 kali takbir pertama juga boleh. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini dianjurkan dimanapun kita berada, kita perbanyak. Apalagi bagi laki-laki dengan suara yang sedikit dikeraskan. Untuk apa? Mengingatkan orang di sekitar kita agar mereka juga bertakbir. Dulu sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika tiba 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, mereka masuk di pasar. Masuk di pasar untuk takbiran. Ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Takbiran di pasar. Supaya apa? Mengingatkan orang-orang di pasar supaya juga bertakbir. Sehingga pasar itu bergemuruh dengan takbir. Ya, itu di zaman para sahabat. Di takbir itu luar biasa. Sampai mereka mengingatkan orang-orang di pasar untuk bertakbir. Takbir perlu kita perbanyak, kita di rumah, di jalan, sambil berkendara misalnya, sambil kerja-kerja, ibu-ibu di rumah misalnya sambil masak, urus anak, bisa sambil takbiran, berbanyak takbiran. Ini amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang tadi sudah kita bacakan hadisnya, lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perlu diperbanyak takbiran, kita perbanyak. Yang kedua, sebenarnya semua amal soleh, karena tadi yang dikatakan semua amal soleh diperbanyak. Ya, tapi yang ada disebut secara khusus ini bertakbir, kemudian berpuasa. Ya, berpuasa. Kata istri-istri Nabi, sebagian istri meriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah. Yasumu tis'a dzulhijjah wa yaum Asyura wa 3 ayyam min kulli syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada 9 hari dari bulan Dzulhijjah. 1 sampai tanggal 9. Dan biasa berpuasa Asyura dan berpuasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal 1 sampai tanggal 9 perbanyak puasa. Kalau bisa puasa setiap hari, paling baik. Ya, kalau tanggal 10 itu tidak boleh puasa, haram puasa. Di tanggal 1 sampai tanggal 9, jika mampu berpuasa setiap hari akan sangat baik. Nah, puncaknya pada hari ke-9 nanti, puasa hari Arafah. Yang kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, ahtasibu 'ala Allah yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya, sebelum kita berpuasa itu, dan setahun setelahnya. Ini puncaknya pada tanggal 9. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perbanyak di antara amal ini bersedekah. Ya, banyak bersedekah. Kalau perlu kita tiap hari bersedekah selama 10 hari yang pertama. Ya. Hari ini kepada siapa, besok kepada siapa, lusa di panti asuhan mana misalnya, orang miskin siapa, ya, kegiatan dakwah yang mana, kita keluarkan harta kita pada 10 hari yang pertama. Banyak membaca Al-Quran. Kalau ada yang bisa mentargetkan khatam dalam 10 hari ini, Masya Allah. Ya, coba kita targetkan. Ini 10 hari yang paling mulia. Ya, yang lebih Allah cintai daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua amal soleh perbanyak pada 10 hari yang pertama. Perbanyak silaturahmi, membantu orang yang kesulitan, berdakwah, ya, birrul walidain, apa saja, semuanya kita perbanyak. Dan di antara amal soleh yang paling besar 10 hari yang pertama adalah berkurban. Berkurban pada tanggal 10 hari puncaknya, pada tanggal 10 kita salat Id dan kita berkurban. Inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu amal yang paling Allah cintai adalah ihraqud. Ya. Tidak ada amal yang lebih Allah cintai dalam hadis pada hari nahar kecuali menumpahkan darah hewan kurban. Ya. Nabi, wa innahu la yaqa'u 'indallahi bimakanin qabla an yaqa'a fil ardi.
darahnya itu sudah menempati satu tempat di sisi Allah sebelum dia jatuh ke tanah. Maksudnya sudah ada pahalanya di sisi Allah tersedia sebelum darah itu sampai ke tanah. Luar biasa. Fatibu biha nafsan, kata Nabi, maka lapangkanlah hatimu untuk berkorban. Jangan lagi merasa berat-berat. Ya, yang mampu tentu saja yang mampu, lapangkan hati ketika sudah mengeluarkan dana, udah lapangkan hati. Jangan lagi merasa, aduh, uang keluar. Ya, kalau Anda sudah siap berkorban, lapangkan hati. Karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dan kita perbanyak amal-amal soleh pada 10 hari yang pertama ini, yang hanya berulang sekali dalam setahun, ya kita belum tentu bisa bertemu dengan Dzulhijjah tahun depan. Maka manfaatkanlah saat demi saat, waktu demi waktu, jam demi jam dalam 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jangan sampai terisi dengan perbuatan yang sia-sia. Isilah dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang wajib tentu saja tidak bisa ditawar-tawar, yang sunnah kita perbanyak. Ya, kemudian kita jaga kualitas ibadah kita pada 10 hari yang pertama ini. Saya kira yang ingin saya ingatkan di akhir ceramah pada hari ini, agar kita tidak kemudian lalai, ya, sehingga kita mengalami kerugian. Ya, ini adalah waktu beribadah, musim beribadah. Ambillah keuntungan sebanyak-banyaknya pada musim ini. Ya, keuntungan dalam bentuk pahala di sisi Allah Subhanahu. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.